Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada yang tidak masuk. Ada Bu, siapa? Ya ini, kenapa dia tidak masuk? Sempat jenguk nggak tadi? Tidak Bu. Kenapa nggak jenguk? Nggak ada ini kendaraan. Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoanya dalam hati saja. Silakan dipimpin Yolanda doanya. Mulai. Amin. Selesai. Baik. Bisa kita langsung mulai pembelajarannya. Bisa loh. Di sini Yolanda bisa melihat. Di sini Ibu ada PT. Inilah yang kita pelajari, materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, yang pertama itu materi kita pada hari ini yaitu tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Yang pertama itu melalui pembelajaran teknik jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud, syukur, sahwi, dan tilawah. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran diskoperi, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur sebagai sikap patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran diskusi, peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Dan yang terakhir, melalui pembelajaran demonstrasi, peserta didik dapat mempraktikkan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Kemudian lanjut pekan pertama. Di sini Ibu memilih pekan pertama, yaitu peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Nah, dari tiga materi ini Ibu memilih sujud sahwi. Di sini sebelum Ibu melanjutkan materi, sujud sahwi itu pengertiannya apa? Ibu mau tanya dulu nih. Nah, di sini Anda tahu nggak apa arti dari sujud sahwi? Tidak tahu. Baik, ini Ibu jelaskan ya. Apabila tidak tahu, jadi sujud sahwi itu adalah merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Nah, hukumnya adalah sunnah sebagai pada dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini ada hadis yang mengatakan, yang menjelaskan tentang sujud sahwi ini. Nah, yang artinya di sini boleh dilihat sama-sama ya. Nah, di sini ada hadis dari sujud sahwi itu sendiri, yaitu yang artinya apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat apakah dia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguan dan sholatnya diteruskan menurut yang apa yang ia yakini, kemudian hendaklah ia sujud 2 kali. Nah, maksud dari hadis ini adalah apabila kita mengerjakan sholat, kita ragu atau lupa ketika mengerjakan sholat, itu boleh kita melakukan sujud sahwi karena itu juga hukumnya sunnah. Oke, lanjut pengertian sujud sahwi. Di sini tadi kan Ibu sudah menjelaskan pengertian dari sujud sahwi. Di sini ada yang ingin menambahkan lagi apa itu pengertian dari sujud sahwi? Tidak. Baik, Ibu jelaskan lebih dalam lagi sujud sahwi itu apa. Nah, sujud sahwi itu adalah tambahan yang dilakukan di akhir sholat untuk mengganti kekurangan atau kesalahan kecil yang terjadi saat sholat. Kesalahan itu bisa berupa lupa, seperti lupa membaca tasyahud awal, ragu jumlah rakaat, atau melakukan gerakan sholat yang seharusnya tidak dilakukan. Sujud ini dilakukan 2 kali, sujud setelah salam atau sebelum salat sesuai dengan jenis kesalahannya. Di sini Ibu mau bertanya dulu nih. Adakah kalian di sini sholat? Ibu mau bertanya kepada Wilanda. Misalnya Wilanda sholat nih, pernahkah Wilanda lupa atau ragu ketika melakukan sholat? Pernah Bu, lupa rakaat. Ya, ketika Wilanda lupa rakaat dengan ketika Wilanda lupa saat sholat itu, apa
apakah Wilanda melakukan sujud sahwi? Tidak. Karena apa? Kenapa tidak? Karena belum tahu. Oke. Jadi karena Wilanda juga sudah belajar, jadi lain kali kalau lupa atau ragu dalam melakukan salat itu, jangan lupa sujud sahwi sebelum salat. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh sujud sahwi. Boleh dilihat Wilanda. Contohnya ini Ibu baca ya, misalnya di sini ada seorang siswa yang sholat zuhur di sekolah saat ruku, dia itu ragu. Tadi bacaan doa iftitah sudah apa belum? Nah, dia itu sholat di sekolah, di aula sekolah, di musola sekolah, tapi di saat dia sudah ruku itu dia ragu, dia itu sudah membaca doa iftitah apa belum? Tapi akhirnya dia tetap melanjutkan sholatnya karena tetap menyelesaikan sholatnya seperti biasa, lalu dia sujud sahwi sebelum sholat. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu mau nanya nih, misalnya Wilanda sedang sholat nih di sekolah. Nah, misalnya Wilanda ini sedang sholat nih di sekolah, kemudian pada rakaat kedua Wilanda itu lupa duduk tasyahud awal. Nah, setelah itu setelah ingat di rakaat ketiga, apa yang Wilanda lakukan setelah Wilanda lupa di rakaat kedua? Apa enggak? Nah, misalnya Wilanda lagi sholat, nah pas rakaat kedua itu Wilanda lupa duduk tasyahud awal, tapi pas di rakaat ketiga Wilanda baru ingat, oh di rakaat kedua tadi saya lupa duduk tasyahud awal. Terus apa yang Wilanda lakukan? Sujud sahwi. Belum Wilanda tetap melanjutkan sholatnya, tapi di akhirnya nanti melakukan sujud sahwi. Nah, di sini ada beberapa manfaat nih ketika kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama itu menyempurnakan sholat yang lupa atau yang kurang. Yang kedua, mengajarkan kehati-hatian dalam beribadah. Bisa juga melatih kerendahan hati, membiasakan sikap tanggung jawab, dan menguatkan hubungan kita dengan Allah. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada hari ini? Belum, Bu? Tidak, oke, baik. Di sini karena materi kita sudah habis, jadi sebelum Ibu tutup, Ibu mau Wilanda menyimpulkan apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi yang dapat Wilanda simpulkan dari materi yang telah Ibu kasih itu, apabila kita sedang mengerjakan sholat atau ketika kita lupa misalnya kita lupa rakaat atau pembacaan tak ragu, kita harus sujud sahwi sebelum salat. Oke, baik. Karena materi kita hari ini sudah habis, jadi itu materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan, Wilanda? Ibu tutup ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.